Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Susniwati SPDI. Pada kali ini akan membahas materi tentang mengkaji Quran Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah, di mana surah At-Tin ini terdiri atas 8 ayat, dan nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah At-Tin, di mana artinya buah tin. Berikut terjemahan surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya, mari kita pahami pesan pokok Quran Surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai 3. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam sekarang, yaitu negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, bila manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Selanjutnya ayat 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan salah satu bentuk yang paling jelas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang mereka ragukan dari hari pembalasan itu? Selanjutnya ayat 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jangan kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah bahwa telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan juga Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah berjanji akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Sekian materi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.